Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kelompok ini terdiri dari 3 orang, yaitu Kesya Irawati, saya sendiri Suzan Dianda Syafarina, dan Wela Putri Wiris. Di sini kami akan menjelaskan tentang Obelix Hills. Materi pertama akan dibacakan oleh saya, dan materi kedua akan dibacakan oleh Kesya, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Wela Putri Wiris. Yang pertama, peta Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di utara daerah istimewa Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak wilayah. Secara geografis, Kabupaten Sleman terletak di antara, bisa dilihat di PPT. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 hektar atau 574,82 km persegi atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 185,80 km persegi dengan jarak terjauh utara sampai selatan 32 km, timur sampai barat 35 km. Secara administratif terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Daya tarik wisata Obelix Hills. Obelix Hills merupakan tempat wisata terbaru di Yogyakarta. Destinasi wisata ini resmi dibuka untuk umum pada tanggal 5 Mei 2021. Obelix Hills berdiri di atas Bukit Batu Purba dengan luas sekitar 8 hektar. Posisinya juga berada tepat di sebelah tenggara Candi Prambanan. Dari atas Bukit Obelix ini, wisatawan bisa menikmati sunset dengan jelas. Lalu ada juga tempat untuk kuliner, live music, dan beberapa spot foto atau selfie. Kemudian karakteristik wisatawan. Di sini terdapat 3 diagram karakteristik wisatawan. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Dari diagram tersebut dapat ditunjukkan bahwa karakteristik wisatawan Obelix Hills berdasarkan jenis kelamin adalah sebesar 40% laki-laki dan 60% perempuan. Kemudian berdasarkan umur. Dari diagram tersebut dapat kita lihat bahwa karakteristik wisatawan Obelix Hills berdasarkan umur adalah 13-20 tahun sebesar 20%, 21-25 tahun sebesar 20%, 26-35 tahun sebesar 20%, dan 36-70 tahun sebesar 40%. Kemudian diagram berdasarkan alamat asal atau domisili. Dari diagram tersebut dapat ditunjukkan bahwa wisatawan Obelix Hills berdasarkan alamat asal adalah 75% berasal dari luar kota, 20% berasal dari dalam kota, dan 5% berasal dari luar provinsi. Selanjutnya ada atraksi dan daya tarik wisata. Di sini dapat kita lihat beberapa komponen pariwisata yang terdapat pada Obelix Hills, yang terdiri dari something to see, something to do, dan something to buy. Yang pertama, something to see. Di Obelix Hills, wisatawan dapat menikmati pemandangan berupa hamparan hijau perbukitan yang dilihat dari dataran tinggi, serta dapat melihat rumah-rumah warga dari atas ketinggian. Yang kedua, something to do. Obelix Hills menyediakan banyak spot foto yang beda dan unik untuk dapat dinikmati dan digunakan oleh wisatawan, yang mana pada saat ini spot foto merupakan salah satu syarat wajib yang harus ada pada daya tarik wisata. Selanjutnya ada something to buy. Di Obelix Hills juga terdapat beberapa kafe yang menyediakan makanan serta minuman yang dapat dibeli oleh wisatawan. Makanan dan minuman ini dapat dinikmati sembari menikmati pemandangan dan menunggu sunset. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kesya. Dipersilakan.
Aksesibilitas. Obelisk Hills tepatnya berada di Bukit Harjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak tempuh dari pusat kota Yogyakarta adalah sekitar 22 km dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Rute termudah menuju Obelisk Hills adalah melalui jalan utama, yaitu Jalan Yogyakarta-Solo. Kemudian amenitas. Di setiap daya tarik wisata tentunya memiliki fasilitas penunjang yang membuat daya tarik wisata semakin lengkap dan menambah daya tarik sendiri bagi para wisatawan. Beberapa amenitas yang ada di Obelisk Hills adalah tempat sampah, tempat duduk, musola, dan toilet. Kemudian ini adalah denah Obelisk Hills. Untuk mempermudah wisatawan yang menunjukkan di mana saja atraksi wisata yang ada di Obelisk Hills. Kemudian faktor lingkungan eksternal. Satu, regulasi. Daya tarik wisata Obelisk Hills hingga saat ini belum memiliki regulasi atau SK yang dikeluarkan dari pemerintah tentang berdirinya daya tarik wisata Obelisk tersebut. Yang kedua, promosi. Promosi merupakan hal utama yang menjadi penentu untuk mengenalkan destinasi wisata kepada masyarakat atau wisatawan. Pengelola Obelisk Hills telah melakukan promosi daya tarik ini melalui sosial media seperti Instagram dan membuat website resmi Obelisk Hills. Yang ketiga, persaingan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan kami, daya tarik pesaing yang terdapat pada sekitar Obelisk Hills adalah Candi Ijo. Candi Ijo juga menawarkan atraksi untuk melihat sunset pada ketinggian dan juga tebing breksi. Banyak memiliki spot untuk berfoto bagi para wisatawan dan juga dapat menikmati sunset pada sore hari. Yang keempat, wisatawan yang datang pada daya tarik Obelisk Hills kebanyakan hanya untuk menikmati sunset pada sore hari. Adapun wisatawan yang datang saat siang hari hanya untuk berfoto pada spot-spot yang telah disediakan. Kemudian target pasar yang dituju daya tarik Obelisk Hills merupakan semua kalangan masyarakat yang hendak melakukan kegiatan wisata ataupun berlibur. Kemudian teknologi yang digunakan oleh pengelola Obelisk Hills yaitu menggunakan media sosial untuk mempromosikan Obelisk Hills agar dapat lebih dikenal masyarakat atau wisatawan. Kemudian kerjasama. Pihak pengelola hingga saat ini belum ada bekerja sama pada pihak siapapun. Pembangunan dan pengembangan Obelisk Hills hingga saat ini resmi dilakukan oleh owner Obelisk Hills. Kemudian kebencanaan cuaca dan iklim. Bencana yang dapat terjadi pada Obelisk Hills adalah longsor serta angin kencang. Longsor dapat terjadi karena banyaknya wisatawan yang berkunjung untuk menikmati pemandangan dan rapuhnya bebatuan karst yang sudah sering diinjak-injak oleh para wisatawan. Kemudian akan dijelaskan oleh Wela. Analisis SWOT. Strike. Atraksi di Obelisk Hills cukup lengkap dan menarik bagi pengunjung. Yang kedua, kelembagaan di Obelisk Hills sudah cukup baik. Terdapatnya struktur organisasi pengelola Obelisk Hills. Yang ketiga, kondisi geomorfologi di Obelisk Hills yang unik dan berupa bentang alam karst. Yang kedua, opportunity. Banyaknya spot foto yang dapat digunakan oleh wisatawan. Yang kedua, promosi yang dilakukan pengelola sudah bagus, seperti melalui media sosial dan website. Yang ketiga, target pasar Obelisk Hills untuk semua kalangan. Keempat, pengelola sudah memanfaatkan teknologi untuk promosi. Weakness, yang pertama, aksesibilitas menuju Obelisk Hills masih sulit dijangkau karena jalannya yang menanjak serta berkelok-kelok. Yang kedua, belum ada penginapan atau akomodasi di sekitar Obelisk Hills. Yang pertama, persaingan dengan daya tarik wisata sejenis. Dan yang kedua, cuaca dan iklim yang cukup mengganggu wisatawan. Selanjutnya, strategi pengembangan pariwisata di Obelisk Hills.
Yang pertama, strategi strike opportunity. Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang seperti yang pertama, pengembangan wisata Obelik Hills baiknya terus dikembangkan dari atraksi maupun fasilitas yang ada di tempat wisata. Yang kedua, membuat atraksi yang lebih menarik dan dapat dinikmati oleh wisatawan untuk menarik wisatawan berkunjung. Yang ketiga, lebih menarik dalam mempromosikan daya tarik Obelik Hills. Yang kedua, strategi witness opportunity. Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan yang ada seperti yang pertama, pengelola diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki akses menuju Obelik Hills. Yang kedua, pengelola diharapkan menambahkan amenitas berupa tempat untuk penjualan cenderamata atau oleh-oleh khas daerah sekitar. Yang ketiga, perlunya menambahkan beberapa amenitas yang belum ada seperti penginapan di sekitar Obelik Hills. Yang ketiga, strategi strike trade. Strategi ini dibuat dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang ada seperti yang pertama, pengelola diharapkan untuk meningkatkan atraksi yang ada di Obelik Hills atau membuat atraksi-atraksi yang lebih menarik daripada daya tarik wisata yang berdekatan. Yang kedua, pengelola dapat bekerja sama pada pihak investor lain untuk membuat atraksi yang lebih menarik lagi. Yang terakhir, strategi witness trade. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman seperti yang pertama, memperbaiki aksesibilitas agar dapat mempermudah wisatawan untuk berkunjung. Yang kedua, mencoba untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana dan cuaca yang ada dengan menerapkan strategi adaptasi dan mitigasi. Yang terakhir, membuat strategi adaptasi dan mitigasi terhadap bencana seperti membuat jalur evakuasi, petugas yang dapat membantu pada saat evakuasi. Strategi adaptasi dan mitigasi terhadap bencana. Adaptasi yang pertama membuat jalur evakuasi, kedua membuat titik kumpul evakuasi, dan ketiga menyediakan ambulan. Mitigasi yang pertama mengadakan simulasi atau pelatihan kebencanaan, kedua memasang rambu berbahaya, dan yang ketiga mengawasi wisatawan yang sedang berfoto di spot foto. Obelik Hills merupakan salah satu daya tarik wisata yang memiliki atraksi yang sangat menarik untuk dikembangkan. Obelik Hills memiliki beberapa spot foto yang disediakan oleh pengelola yang menjadi atraksi atau keunikan sendiri dari Obelik Hills. Keunikan tersebutlah yang membuat wisatawan berkunjung hanya untuk merefreshing otak setelah bekerja. Di Obelik Hills juga dapat amenitas seperti banyaknya stand-stand penjualan makanan dan minuman yang beraneka ragam. Untuk melengkapi wisatawan sangat menikmati sunset serta pemandangan Obelik Hills berpotensi mengalami bencana longsor dan angin kencang. Maka terdapat tindakan adaptasi dan mitigasi yang dapat dilakukan oleh pengelola untuk meminimalisir terjadinya bencana. Adapun tindakan terjadi di antaranya adalah menyiapkan jalur evakuasi, membentuk tim penyelamat, mengawasi wisatawan yang sedang berfoto, dan yang lainnya. Adapun saran yang dapat kami berikan kepada pihak pengelola Obelik Hills yaitu yang pertama, lebih meningkatkan kerjasama terhadap banyak pihak untuk mengembangkan daya tarik wisata Obelik Hills. Yang kedua, agar pengelola bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki akses menuju Obelik Hills. Dan yang terakhir, agar pengelola menambahkan amenitas seperti tempat penjualan cenderamata atau oleh-oleh khas daerah setempat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.